Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga berharap Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswi kita belajar pada siang hari ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik sahabat smart, berjumpa lagi tentunya dengan saya, masih dengan nama yang sama ya, Kak Muhammad Asri ya. Dalam tentunya pembelajaran skolastik, UTBK, SNBT, persiapan tes untuk masuk perguruan tinggi tahun depan, tahun 2024 tentunya ya. Nah, hari ini sebagaimana yang saya sempat katakan pekan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan kembali masuk ke dalam simulasi, yaitu uji coba mengerjakan soal-soal tes masuk perguruan tinggi ya. Jadi simulasi untuk untuk hari ini adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis ya. Nah, baik, langsung saja adik-adik ya, kalian simak soal per soalnya. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adalah penulisan singkatan dan akronim yang tepat adalah. Ya, ini menanyakan tentang singkatan dan akronim. Ya, tentunya adik-adik sahabat smart masih mengingat materi tentang ejaan. Ya, kita atau saya sudah membahas mengenai bagaimana tata cara penulisan singkatan dan akronim. Ya. Hal yang membedakan di sini tentunya adik-adik adalah kalau singkatan itu biasanya kita eja dan akronim itu biasanya dibaca sebagai satu kesatuan kata, ya. Nah, yang tepat yang dicari. Sembari saya baca opsinya, adik-adik kalau ada yang mau menjawab silahkan isi saja jawabannya di kolom komentar. Nanti saya akan melihat, membacakan jika memang ada jawabannya ya. Untuk kita lihat yang opsi A, di sini adalah saya lolos di FK UGM tahun ini. Alhamdulillah ya. Di sini saya lihat ada penekanan singkatan FK ya, yaitu Fakultas Kedokteran ya. Dan ada juga UGM, Universitas Gadjah Mada ya. Jadi di situ penulisannya. Untuk bagian B ya, impian saya menjadi seorang yang sukses dan bekerja sebagai PNS. Di sini ada PNS ya. Nah, pegawai negeri sipil ya. Kemudian di C, opsi C, adikku masih duduk di bangku sekolah dasar SD ketika peristiwa itu terjadi. Nah, di sini ada sekolah dasar ya. Kemudian dia kasih penekanan atau dikasih singkatan SD. Kemudian untuk opsi D, untuk masuk ke Undip sangat susah, apalagi jurusan yang menjadi favorit banyak orang. Di opsi D itu ada kata Undip, Universitas Diponegoro. Ya, kemudian opsi E, rumah saya dekat dengan puskesmas sehingga bisa jalan kaki saja jika mau periksa. Ada akronim puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, dari opsi A hingga E, kira-kira yang tepat yang mana adik-adik? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya. Nah, kalau kita lihat per opsi, FK itu Fakultas Kedokteran ya. Nah, kita lihat apakah memang ini sudah tepat. Penulisannya dia menggunakan F-nya F kapital, K-nya K kecil. Ya. Nah, ini keliru ya adik-adik. Ya, keliru.
Harusnya menggunakan ya F-nya karena sudah ada UGM sebagai penentu, berarti fakultas kedokterannya menggunakan huruf kapital ya. Jadi F-nya sudah benar ini kapital, tapi K-nya dia menggunakan K kecil ya. Berarti kesalahannya ada di huruf K-nya ya. Harusnya K-nya menggunakan huruf K kapital ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk opsi B ya, bekerja sebagai PNS. Kita tahu bersama bahwa itu adalah singkatan dari pegawai negeri sipil, maka ya jika memang ingin disingkat, ini penulisannya menggunakan huruf K, menggunakan huruf kapital juga ya. Seperti itu. Berarti B juga keliru ya, karena dia menggunakan huruf kecil. Nah, jadi tadi A sudah keliru, kemudian B juga terjadi kekeliruan tentunya. Kemudian kita lihat opsi C ya. Ada kata sekolah dasar ya. Kemudian dia singkat kembali SD. Nah, kesalahannya adalah ya, ini salah juga ya. Kesalahannya adalah menggunakan pertama dia huruf kapital adik-adik ya. Nah, padahal tidak diikuti dengan adanya nama sekolah. Ya, kecuali diikuti dengan nama sekolah di belakangnya bisa, barulah dia menggunakan huruf kapital ya. Tapi karena dia tidak diikuti dengan nama sekolah di belakangnya, hanya sekolah dasar ya, berarti S-nya itu menggunakan S kecil saja ya. D-nya juga D kecil saja ya, begitu. Nah, tapi kalau singkatannya sudah benar SD S kapital, D kapital, tapi kalau dikasih panjang tanpa diikuti oleh penentu setelahnya, maka huruf kecil. Berarti C juga salah. Nah, tinggal dua ini ya. Delta atau E jawabannya. Apakah Undip menggunakan huruf kapital semua atau Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, menggunakan huruf kecil secara keseluruhan. Nah, satu hal yang saya ingin tekankan kepada adik-adik adalah penulisan nama diri ya, atau di sini kan ada universitas ya. Kita sebenarnya menulisnya itu apakah memang huruf kapital semua ya, seperti ini. Saya tulis lagi di bawah sini ya. Apakah memang ditulis dengan kapital semua seperti ini ya, atau menggunakan hanya huruf awalnya saja yang kapital. U kapital, baru N kecil, D kecil, I kecil, dan P kecil. Kan begitu ya. Nah, sama dengan taruhlah Unhas ya. Sama dengan Unhas. Apakah kita menulis Unhas itu dengan huruf kapital semua, Unhas, atau hanya huruf awalnya saja kapital ya, U-nya saja, kemudian huruf setelahnya huruf kecil. Jadi N, H, A, S-nya itu huruf kecil. Yang mana sih sebenarnya benar adik-adik? Ya, ini kita lihat ya materi singkatan. Nah, sebenarnya jadi dalam teorinya bahwa kalau penulisan ini kan penulisan lembaga atau instansi ya, nama diri yang mengambil gabungan suku kata. Ya, gabungan suku kata ya. Nah, jadi gabungan suku kata yang dia pendekkan, dia akronimkan. Maka ketentuannya adalah penulisannya itu yang benar adalah yang ini. Ya, jadi hanya huruf awalnya saja kapital, berikutnya itu huruf kecil adik-adik. Ya, seperti itu. Jadi tidak huruf kapital semua, tidak. Ya. Nah, kenapa? Karena dia diambil dari suku kata, ya, yaitu Universitas Hasanuddin. Ya. Beda dengan misalnya ABRI, beda. Ya, ABRI. Ya. Nah, ABRI memang tulisannya ditulis huruf kapital semua karena ini adalah perpendekan dari setiap suku kata. Ya, yaitu A-nya adalah angkatan, B-nya adalah bersenjata, R-nya adalah Republik, I-nya adalah Indonesia. Ya, maka kalau dipendekkan menggunakan huruf kapital semua. Seperti itu. Sedangkan Unhas itu kan bukan dari huruf setiap katanya yang diambil, tapi adalah gabungan dari nama dirinya.
gabungan suku katanya maksud saya, ya. Jadi bukan singkatan dari universitas, negeri, bukan begitu toh? Hasanuddin, ya, area Sulawesi, kan enggak begitu, ya. Tapi singkatannya adalah Universitas Hasanuddin. Jadi begitu caranya, ya, menganalisis seperti itu. Maka tentunya Undip juga sama. Jadi bukan Undip itu bukan singkatan dari universitas, negeri, daerah, I-nya istimewa misalnya, ya itu bukan. Tapi adalah Universitas Diponegoro. Maka penulisannya adalah jadi harusnya U-nya saja kapital, NDIP-nya ini huruf kecil. Jadi seperti ini, Undip. Gitu ya adik-adik. Nah, jadi tentunya delta juga adalah satu hal yang keliru. Berarti udah jelas jawabannya adalah jawabannya adalah E ya. Nah, rumah saya dekat dengan puskesmas ya. Pusat Kesehatan Masyarakat ya. Itu ditulis dengan huruf kecil secara keseluruhan. Iya, ya seperti itu. Sama dengan pemilu ya, pemilihan umum. Nah, itu juga kan menggunakan huruf kecil secara keseluruhan ya. Apalagi rapat pimpinan disingkat Rapim. Nah, itu juga ya menggunakan huruf kecil secara keseluruhan. Iya. Baik, semoga nomor 1 ini menjadi pengetahuan penambah informasi lagi buat adik-adik sahabat Smart untuk nantinya. Nah, baik. Sekarang kita masuk di soal berikutnya. Nah, ke soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 adalah pertanyaannya penulisan angka dan lambang bilangan ya. Penulisan angka dan lambang bilangan di bawah ini yang tidak tepat. Nah, dia minta yang tidak tepat untuk angka dan lambang bilangan adik-adik ya. Nah, jadi ini ada angka dan atau lambang bilangan ya. Tapi yang dia minta yang tidak tepat. Untuk opsi A itu ada 25. Nah, ada 25. Untuk B ada membeli 2 kg anggur ya, kemudian ada 4 kg jeruk ya, serta 3 kg salak. Itu untuk opsi B. Kemudian untuk C ya, sangat luas di bagian belakang sehingga memutuskan membeli 10. Ada bilangan 10 ya, membeli 10 sapi. 10 ya. Kemudian D ya, Budi menanam 100 bibit. 100 bibit buah anggur ya. Kemudian E, dia sangat cantik mengenakan gaun itu saat perayaan ulang tahunnya ke-17. Ya, ke-17. Nah, tentunya adik-adik sahabat Smart sudah bisa menerka ya. Untuk jawabannya yang tidak tepat itu adalah di opsi mana? Iya. Jadi kalau kita lihat dari bawah ya, kita lihat dulu dari opsi E. Sudah benar tidak penulisan ke-17 ya. Jadi ini adalah huruf bertemu dengan angka. Ya, ini huruf ke bertemu dengan angka 17. Dia menggunakan tanda hubung ya, ke-17. Itu sudah tepat. Iya, itu sudah benar ya. Jadi opsi E itu benar. Ya. Nah, jadi apalagi ketentuannya ya, aturannya mengatakan kalau apabila ada huruf bertemu dengan angka atau sebaliknya juga ya, angka bertemu dengan huruf itu wajib menggunakan tanda hubung. Ya, ingat ini tanda hubungnya ya. Ini kelihatan sini tanda hubungnya. Ya. Kemudian untuk opsi D 100. Nah, 100 dia menggunakan huruf. Ya, ingat teorinya kalau satu kata bilangan itu diucapkan hanya satu kata, maka bilangan itu harus ditulis menggunakan apa? Menggunakan huruf saja. Iya ya. Jadi 100 itu kan berapa kata? Ya 1. Berarti 100-nya yang menggunakan huruf ya. Berarti sudah benar ya.
100, berarti otomatis juga 10 sudah benar juga pastinya. Karena dia hanya satu kata. Iya, 10. Jadi bilangan kalau diucapkan hanya satu kata, ya akan ditulis menggunakan huruf. Nanti kalau dia diucapkan lebih dari satu kata, 2, 3, itu baru ditulis menggunakan angka. Ya, kecuali kalau dia adalah perincian, ya, kecuali kalau dia adalah perincian. Nah, perinciannya seperti yang mana? Seperti opsi B. Nah, ini perincian. 2 kg anggur, 4 kg jeruk, 3 kg salak, itu kan rincian. Nah, kalau rincian ketentuannya adalah menggunakan angka. Ya, menggunakan angka berarti otomatis B juga sudah tepat atau sudah benar. Ya, berarti jawaban yang tidak tepat atau yang salah angkanya adalah opsi alfa. Ya, ini 25. Nah, 25 itu berapa kata? 3. Ya, 25. 3 kata. Nah, kalau 3 kata lebih dari satu kata sudah 2 atau 3, ya, itu sudah pasti menggunakan angka saja. Jadi ini harusnya ditulis menggunakan angka 25. Seperti itu. Hanya saja adik-adik perlu perhatikan, ketentuannya mengatakan bahwa angka tidak boleh berada di awal kalimat. Ya, tidak boleh berada di awal kalimat. Jadi kalau seperti ini kalimatnya, maka kita tambahkan saja kata di depannya. Misalnya sebanyak 25 ayam, nah, jadi sebanyak. Jadi tidak boleh langsung bilangan angka ini berada di awal kalimat. Itu tidak tepat sebenarnya. Ya, jadi tambahkan kata sebanyak, sekitar, atau sejumlah gitu ya. Seperti itu. Oke, ya, nomor 2 sudah kita jawab dan kembali semoga menjadi tambahan lagi informasi buat adik-adik nantinya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 kita disajikan teks, ya. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 3 sampai dengan nomor 5. Ya. Pertama, saya bacakan teksnya, adik-adik bisa simak. Pertama, Anda perlu memeriksa persediaan oksigen dalam tabung sebelum menyentuh tabung dan selang oksigen. Pastikan untuk cuci tangan secara ada yang kosong dan mengeringkannya. Cara mengecek persediaan bisa berbeda untuk setiap tabung oksigen. Umumnya, tabung oksigen hanya perlu dinyalakan sampai terlihat jumlah oksigen di dalam tabung. Ada lagi yang kosong. Jika menggunakan tangki yang terkompresi, Anda perlu memberi tekanan terlebih dahulu untuk melihat jumlah oksigen. Apabila terdapat instruksi khusus untuk memakai tabung oksigen, ikuti caranya dengan baik. Setelah itu, pastikan knob yang mengatur aliran oksigen disetel pada angka 0, lalu kencangkan pegangan berbentuk T-handle yang terletak di paling ujung. Ya. Itu sampai kalimat 6, kemudian ini kalimat lanjutannya, buka katup tabung oksigen dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam. Lakukan dalam satu putaran penuh. Katup adalah salah satu komponen yang ditemukan pada mesin. Saat katup terbuka, pengukur pada regulator akan menunjukkan besarnya tekanan di dalam tabung. Persediaan oksigen yang penuh akan menunjukkan nilai 2000 pound per inci persegi. Itu kalimat terakhir ya, kalimat 10. Nah, jadi kalimat ini, teks ini dibentuk oleh 10 kalimat dengan susunan 2 paragraf. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Dalam teks tersebut terdapat kesalahan penulisan kata, yaitu pada kalimat berapa? Nah, ini berurut saja ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita lihat tadi teksnya ada kesalahan tidak penulisan kata pada 1 itu ini ya. Oke, 1. Berarti ini 1. Kemudian 2. Kemudian ini 3, ini 4, kemudian ini 5. Kita lihat dulu dari kalimat 1. Ada tidak kesalahan penulisan kata di situ?
kita lihat sepertinya tidak ada ya. Nah, sepertinya tidak ada ya. Pertama, Anda perlu memeriksa persediaan oksigen di dalam tabung. Sebelum menyentuh tabung dan selang oksigen, pastikan untuk cuci tangan secara ada yang kosong dan mengeringkannya. Ini tidak ada ya. Coba kita lihat kalimat 2. Cara mengecek persediaan bisa berbeda untuk setiap tabung oksigen. Ya. 2 juga tidak ada. Ya. Benar sudah penulisan katanya. Kita lihat kalimat 3. Umumnya tabung oksigen hanya perlu dinyalakan. Ini dia adik-adik, perhatikan. Dinyalakan. Ya, dia tulis secara terpisah. Apakah itu benar? Ya. Nah, ingat, di sebagai preposisi menunjukkan tempat, memang penulisannya ditulis secara terpisah. Ya. Tapi kalau di sebagai awalan atau imbuhan, maka tulisannya harus ditulis secara bersambung ya, dan di situ ditulisnya terpisah. Berarti sudah jelas ya. Yang kelirunya adalah ada di kalimat 3. Iya ya, karena di itu harusnya ditulis secara bersambung karena dia sebagai awalan atau preposisi ya, bukan sebagai sebagai awalan atau imbuhan ya, prefix, bukan sebagai preposisi. Berarti ya tadi ya jawabannya adalah kalimat 3 ya, berarti jawabannya adalah C. Iya ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Nah, penggunaan kata ulang yang tepat. Ya, ini tidak usah lihat teksnya adik-adik, karena kita dengan melihat opsinya saja sudah bisa memilih jawaban yang tepatnya ya. Penggunaan kata ulang yang tepat pada kalimat dalam teks tersebut adalah ada menerus-nerus, terus-menerusan, terus-menerus, terus dan menerus atau terus-terusan. Udah pasti ya. Kata ulang, reduplikasi, saya pikir adik-adik sudah banyak memahaminya. Ya, paham bahwa penggunaan yang tepat itu adalah tentunya terus menerus. Iya, jadi jawabannya adalah C. Oke, terus menerus. Nah, itu untuk kata ulang. Lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, penulisan kata yang bercetak miring dalam teks tersebut ya, yang tidak tepat. Nah, ini yang tidak tepat. Ya. Kata bercetak miring. Kalau ini juga saya pikir langsung saja kita lihat opsinya, ketahuan jawabannya, ya. A, menyentuh, B, mengeringkannya, C, menggunakan, D, memakai, E, menunjukkan. Nah, yang mana yang tidak tepat? Ya. Kalau kita lihat menyentuh, ya, menyentuh ini kan awalannya me, ya. Ini adalah awalan me mendapatkan pada bertemu dengan kata dasar sentuh, ya. Jadi S, ya, sentuh. S-nya lulu jadi huruf N dan Y, berarti opsi A tepat, ya. Kalau B, ya kita lihat mengeringkannya. Ini kan awalan me dan akhiran nya, ya, pada kata dasar kering. Ya. Ini mekan ya, kering. Kering ya, ini K-nya juga menjadi N dan G. Berarti sudah tepat mengeringkannya, ya. Kemudian C, ya, ini adalah awalan me, ya, kemudian meng, ya, kemudian ada akhiran kan pada kata dasar guna. Jadi ini guna. Nah, kalau kita lihat menggunakan berarti sudah tepat. Tadi B juga tepat ya, C juga tepat. Kalau D, awalan me, ya, bertemu dengan kata dasar pakai.
Nah, pakai. Berarti P-nya menjadi huruf M juga dia lulu, berarti sudah benar ya. Berarti yang salah itu adalah opsi E. Kenapa salah? Ya, adik-adik bisa melihat. Ini awalannya ya, akhirannya kan. Ya, akhirannya kan, ya. Berarti kata dasarnya adalah tunjuk. Ya, tunjuk. Ada akhiran K-nya. Ya. Berarti kalau dia mendapatkan me kan, harusnya bagaimana? Harusnya ditulis dengan menunjukkan. Iya, berarti dia harusnya dia pakai double huruf K-nya. Padahal di sini hanya satu. Jadi tunjuk sebagai K ya akhiran K-nya dan mendapatkan mekan. Ya, itu dia ya. Menunjukkan. Oke, berarti itu letak kesalahannya di situ karena dia hanya menggunakan satu huruf K padahal harusnya dua. Satu K pada tunjuk, satu akhiran K-nya. Jelas ya adik-adik? Nah, ini sudah sempat juga saya ajarkan ke kalian. Ini terjadi pada kata dasar yang diawali huruf K, T, S, dan P ya. Itu dia. Gitu ya. Itu sudah kalian tahu pastinya. Jadi K akan menjadi huruf N dan G, T menjadi huruf N, S menjadi huruf N dan Y, dan P jadi huruf M. Ya, apabila dia mendapatkan awalan me, ya, tadi gitu. Itu pasti dia lulu. Kurang, mengurang, tulis, menulis, simpan, menyimpan, pinjam, meminjam. Ya, kecuali ada pengecualian, ya. Kecuali kalau dia adalah double konsonan, ya, urutan konsonan. Maka dia tidak lulu. Urutan konsonan. Contohnya misalnya prediksi, ya, prediksi, ya. Prediksi kalau mendapatkan awalan me, ya tetap P-nya disebut, ya, tetap. Jadi kita katakan memprediksi. Ya, kenapa tidak lulu P jadi huruf M? Karena urutan konsonan P, kemudian ada R di sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi jelas adik-adik, ya. Caranya seperti itu untuk menganalisisnya. Iya, baik. Kita sudah di soal nomor 5. Mudah-mudahan ini juga menjadi penambah informasi adik-adik dalam nantinya menjawab soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 6. Nah, nomor 6 adalah kata penghubung, konjungsi. Ya, konjungsi. Terletak di antara dua aliran sungai yaitu Progo dan Elo, tanah di sekitar candi ini memiliki arti yang kurang lebih sama seperti pertemuan sungai Indus dan Gangga. Kemudian ada yang kosong. Secara religi, keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha di sekitar Borobudur memiliki kesamaan dengan kebudayaan di negeri asalnya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang, ya, bagian yang kosong itu adalah tentunya harus diisi oleh konjungsi antar kalimat. Dengan tujuan apa? Ya, apakah sebagai kesimpulan? Ya, apakah mempertentangkan? Ya, atau pengecualian? Ataukah justru penambahan? Selain itu. Ya, kalau kita lihat dari makna kalimatnya, ya, ini dia sebagai penambahan adik-adik. Ya, menambahkan dia. Jadi dia katakan bahwa, saya ulang lagi, bahwa terletak di antara dua aliran sungai yaitu Progo dan Elo, tanah di sekitar candi ini memiliki arti yang kurang lebih sama seperti pertemuan sungai Indus dan Gangga. Selain itu, secara religi, keberadaan kebudayaan Hindu-Buddha di sekitar Borobudur. Nah, jadi selain itu, secara religi. Jadi dia tujuannya, fungsinya adalah menambahkan. Kalimat 1 dengan kalimat 2 itu adalah fungsinya memperjelas atau menambahkan. Ya. Jadi jawabannya adalah opsi E, ya, selain itu. Ya.
Kalau oleh karena itu adalah berupa simpulan, ya, namun adalah dan akan tetapi pertentangan, sebaliknya adalah pengecualian. Ya, jadi itu. Oke, kembali ya, semoga nomor 6 ini juga konjungsi menambah lagi informasi buat adik-adik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Ya. Wah, ide pokok. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ya, jadi pokok pikiran, ya, yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Ketika banyak negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah karena penyebaran COVID-19, masyarakat pun tidak bisa lagi beraktivitas di luar rumah. Alhasil hanya media sosial yang bisa digunakan agar tetap saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Melansir TechCrunch, lembaga riset Kantar mengungkapkan banyaknya aktivitas pengguna media sosial selama beraktivitas di rumah. Setidaknya ada peningkatan lebih dari 25.000 pengguna baru aplikasi WhatsApp dalam beberapa pekan terakhir. Nah, ide pokoknya yang mana nih? Ya, apakah A, banyak negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah karena penyebaran COVID-19? B, negara melakukan lockdown. C, peningkatan jumlah pengguna media sosial. Ya, kemudian atau K, D, masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena lockdown, atau E, media sosial yang bisa digunakan agar tetap saling berinteraksi. Nah, ingat adik-adik, kalau ide pokok itu berarti kan kita melihatnya adalah kalimat utama, ya. Kita melihatnya pada kalimat utama dalam paragraf, ya. Yang diletakkan bisa di awal, ya, di awal atau di akhir dari paragraf itu, ya, di awal atau di akhir. Ya. Kalian bisa mengingatnya dengan istilah dewal in here, ya, dewal in here. Deduktif ada di awal, induktif ada di akhir, ya, gitu. Dewal in here. Nah, berarti kalau kita lihat dalam teks yang tadi, ya, ini, maka sangat jelas sekali ide pokoknya dia letakkan di awal paragraf, ya, di awal. Berarti masyarakat, ya, jadi idenya adalah masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah. Karena kalimat berikutnya adalah menjelaskan kalimat pertama. Alhasil itu kan sudah menjelaskan kalimat pertama. Jadi kalimat-kalimat setelahnya ini adalah menjelaskan keberadaan kalimat pertama, ya. Tapi jangan juga ambil unsur keterangan. Kalau ada kata ketika ini sampai dengan koma, itu keterangan, adik-adik. Jadi kalau ketika banyak negara yang melakukan lockdown atau karantina wilayah karena penyebaran COVID, itu adalah keterangan, ya. Ada koma. Intinya adalah masyarakat pun tidak bisa lagi beraktivitas di luar rumah. Itu yang jadi intinya. Berarti apa jawabannya? Opsi apa? A, berarti bukan. Banyak negara melakukan lockdown, ya. Itu ambil keterangan tadi, bukan. B, negara melakukan lockdown, sama. C, peningkatan jumlah pengguna media sosial, bukan juga. Itu kayaknya di kalimat terakhir, ya. Bukan, berarti, ya. Jawabannya berarti adalah jawabannya adalah delta. Masyarakat tidak bisa beraktivitas di luar rumah karena lockdown itu. Ya. Jadi caranya melihat itu, Dek. Ya, deduktif di awal, induktif di akhir. Ya, sebenarnya ada juga yang bersifat campuran, ya, variatif, yaitu ide pokok atau pernyataan kalimat utamanya di kalimat pertama sama dengan kalimat terakhir, di paragraf tersebut. Itu campuran, itu variatif istilahnya, ya. Nah, itu. Cuma lebih banyak memang yang berbicara tentang deduktif atau induktif, ya, seperti itu. Baik, ya, itu opsi delta jawabannya. Masuk lagi kita ke soal berikutnya.
Ya, nomor 8. Nah, penggunaan konjungsi yang tidak tepat pada kalimat. Nah, ini yang tidak tepat pada kalimat apa? Ya, konjungsi lagi adik-adik kata penghubung ya. Untuk A, ya, mengonsumsi jamu atau bahan-bahan herbal. Ya, sudah benar ya, berarti ini memang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Di sini ada penggunaan konjungsi atau ya. Berarti ini ada atau. Ya. B, air putih saja jika diminum berlebihan akan menimbulkan efek samping. Ada kata jika. Ya. Kemudian C, namun, nah berarti ada namun. Ya. Hal ini juga bisa membuat seseorang, oke. D, sehingga, ada sehingga, ya. Kemudian E, kalau, ada kata kalau. Nah, yang mana nih yang tidak tepat adik-adik? Ya, kalau kita lihat opsi A, ini sudah benar ya. Jadi pilihan mengonsumsi jamu atau bahan-bahan herbal. Jadi pilihan ya. Memilih jamu atau ini, berarti ini sudah benar. Penggunaan konjungsinya, kata penghubungnya. B, air putih saja jika diminum. Nah, jika pengandaian, jika diminum berlebihan akan. Ini juga sudah tepat. Iya. Kemudian namun, ini kan konjungsi antar kalimat ya. Namun itu di awal kalimat, ini juga sudah benar penggunaannya. Ya. Nah, yang salah itu adalah delta yang tidak tepat. Kenapa? Sehingga ini posisinya adik-adik tidak bisa berada di awal kalimat. Kenapa? Karena sehingga itu adalah bukan konjungsi antar kalimat. Ingat materi saya beberapa pekan yang lalu tentang konjungsi, sehingga itu adalah konjungsi intra. Dia berada di dalam kalimat, bukan di luar kalimat. Ya, bukan menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lain, ya. Tapi dia perannya memang menghubungkan frasa atau klausa di dalam satu kalimat, gitu. Ya, jadi contohnya misalnya saya tidak datang. Ya, sehingga materi hari ini ditunda. Nah, itu boleh karena kalimatnya karena penggunaan sehingga di dalam satu kalimat ya. Tapi kalau dia sebagai antar kalimat maka tidak tepat. Kalau sudah benar ya, karena ini adalah anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Pekerjaan liver akan jadi berat dan tentunya akan terganggu kalau mengonsumsinya secara berlebihan. Itu dia bisa dibolak-balik kalimatnya ya, bisa disimpan di awal, bisa di tengah. Jadi jawabannya iya, sudah benar ya. Jadi jawabannya adalah delta. Semoga nomor 8 ini juga menjadi penambah informasi baru adik-adik dalam menjawab soal nantinya. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Ya ini mudah kayaknya adik-adik ya, harus bisa jawab. Penulisan kata yang tidak baku, ya baku adalah berarti merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, mengkonsumsi, menganggap, menengah, ditimbulkan, dikonsumsi. Ingat yang tadi saya jelaskan KTSP, ya masih pembahasan hari ini, ya berarti yang tidak baku adalah opsi alfa, ya. Mengkonsumsi. Jadi harusnya apa? Yang benarnya adik-adik? Jadi harusnya adalah mengonsumsi. Ya. Jadi kata dasarnya konsumsi. Mendapat awalan huruf K-nya ini lulu atau lebur menjadi huruf N dan G. Ya. Jadi itu dia. Jadi mengonsumsi, bukan mengkonsumsi, ya. Seperti itu. Apalagi yang biasa kita anggap itu adalah benar atau baku padahal tidak lagi ya. Pengaruh ya. Nah, jadi harusnya memengaruhi bukan mempengaruhi. Apalagi memercayai ya, harusnya memercayai bukan mempercayai ya. Jadi itu. Nah, kata-kata itu adalah sudah saya ajarkan adalah peluluhan pada kata dasar yang diawali huruf KTSP.
tadi saya jelaskan ya. Jadi seperti itu. Nah, oke. Itu dia adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah alfa. Nah, kita ke soal terakhir ini ya. Soal nomor 10 untuk UTBK SNBT sesi kedua hari ini. Oh, ini dia. Nah, kita lihat ya. Oh, masih konjungsi. Ya. Menurut Dr. Ingrid, jika orang menganggap dengan mengonsumsi obat herbal baik jamu, terus ada yang kosong, bahan-bahan herbal tidak akan memberikan efek samping. Itu adalah anggapan yang salah. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah, jadi kita ingin mengisi hal yang di sini ya, konjungsi yang di sini adik-adik. Itu apa? Apakah tetapi, melainkan, maupun, jika, atau sedangkan. Yang mana yang kita harus isi? Ya. Nah, harus ada perhatikan bahwa di sini adalah posisinya adalah konjungsi korelasi, korelatif. Ya. Jadi kenapa? Karena di sini saya langsung menemukan ada kata baik. Ya. Baik jamu berarti ada lanjutannya. Baik jamu tetapi, baik jamu melainkan, baik jamu atau maupun, baik jamu jika atau sedangkan. Ya. Nah, udah pasti jawabannya adalah maupun ya. Kenapa? Karena ingat konsep beberapa pekan yang lalu ya, untuk mengingat korelasi maka ingat saja TP ya, TP Bu Mela, TP Bu Mela, bau ya, mangga. Iya, ini konjungsi korelasi ya. 4 konjungsi korelasi yang sering masuk di soal ya. Jadi kalau TP itu maksudnya adalah ya, TP itu adalah tidak ya, jadi tidak maka pasangannya tetapi. Nah, jadi tidak tetapi TP. Bu Mela itu adalah bukan ya, pasangannya melainkan. Ya, jadi kalau bukan maka tentunya pasangannya melainkan. Bau itu adalah baik ya. Baik, maka pasangannya adalah maupun. Ya. Kemudian mangga adalah makin, pasangannya adalah hingga. Gitu dia. Jadi langsung saja ingat ini ya. Nah, konjungsi korelasi atau korelatif yang sering dihadirkan di soal UTBK. Gitu ya. TP, Bu Mela, bau, mangga. Tidak pasangannya tetapi. Kalau ditambahkan hanya, ya tambahkan juga. Misalnya tidak hanya berarti tetapi juga. Nah, kan gitu. Tidak hanya berarti tetapi juga. Bukan hanya berarti melainkan juga. Nah, gitu. Tambahkan saja ya. Ya, tidak tetapi, bukan melainkan, baik pasangannya maupun, makin pasangannya hingga. Gitu ya. Jangan sampai ketukar, karena kalau dari segi perasaan tidak bisa melainkan. Ya. Tidak melainkan, kayaknya cocok-cocok saja padahal bukan pasangannya ya. Atau bukan, dia sambungkan dengan tetapi, pada dari segi perasaan kedengarannya cocok saja padahal tidak. Ya, seperti itu. Oke, jadi jawabannya sudah jelas. Apa tadi? Baik berarti iya, maupun. Nah, baik adik-adik sahabat Smart ya. Nomor 10 sebagai nomor terakhir yang saya jelaskan ke kalian pada siang hari ini. Semoga menjadi penambah informasi adik-adik dalam menjawab soal nantinya. Ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan untuk Bapak Ibu guru saya ucapkan terima kasih telah mendampingi putra-putri siswa-siswi kita untuk belajar pada siang hari ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang keliru. Dan untuk adik-adikku ya, tetap semangat dalam belajar tentunya ya. Dan tentunya kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya
Ya, sekian perjumpaan kita. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.